Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid ala nabiyyina Muhammad wa ala ali nabiyyina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala nabiyyina Ibrahim wa ala ali nabiyyina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, marilah senantiasa kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintah Allah sekuat tenaga kita, menjauhi larangan-larangan Allah tanpa terkecuali. Dan marilah senantiasa kita mensyukuri kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah karuniakan kepada kita. Di antara nikmat terbesar yang Allah karuniakan kepada kita adalah nikmat hidayah, nikmat iman, nikmat Islam. Kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hambanya yang mau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan karena pembahasan tentang sunnah mahjurah ini pertemuan kita yang ketiga di bulan apa itu, saya lupa ya, sudah lama. Jadi sudah pertama, kedua, dan ini yang ketiga. Dan ini masih ya saya ambil dari kitab Ad-Durrul Manthur Fis Sunanil Mahjurah yang ditulis oleh Syekh Muhammad Rafiq Asy-Syubki, ulama asal Palestina. Baik hadirin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, dan juga di antara motivasi kita mengetahui sunnah-sunnah yang sudah banyak ditinggalkan oleh kebanyakan kaum muslimin adalah supaya kita bisa menghidupkan sunnah-sunnah tersebut. Karena apa? Fadilah yang sangat besar Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad yang mau menghidupkan kembali sunnah-sunnah Nabi Muhammad yang sudah jarang diamalkan oleh kebanyakan kaum muslimin. Man ahya sunnatan min sunanin allati qad umitat min ba'di, kata Nabi. Siapa yang menghidupkan satu sunnah dari sunnah-sunnahku yang sudah banyak ditinggalkan, maka dia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengamalkan sunnah tersebut, yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahala dari orang yang mengikutinya. Kita amalkan satu sunnah yang ditinggalkan oleh kebanyakan kaum muslimin. Ada orang tanya, kamu ngapain melakukan ini? Oh, ini sunnah Nabi yang sudah jarang diamalkan. Orang yang tanya akhirnya ngikut kepada kita. Lah, ketika kita beramal satu kali, ya, kemudian kita beramal, kita mendapat pahala misalkan 10 kebaikan. Orang yang melihat kita kemudian dia ikut mengamalkan, kita dapat kiriman 10 kebaikan. Artinya ketika kita mengamalkan, dia mengamalkan, dia dapat 10, kita dapat 20. Lah kalau yang ikuti amaliyah kita itu 10 orang, maka dikalikan 10. 100 orang dikalikan dan seterusnya dan seterusnya. Ini adalah fadilah yang sangat besar. Terlebih ketika kita bisa memberikan contoh-contoh baik. Sebagaimana Al-Imam Musyatibi, beliau pernah mengatakan, tuba liman matat
liman mata wa matat dzunubuhu wal wailut tawil liman mata wa yabqa dzunubuhu wa tabqa dzunubuhu. Artinya orang itu sangat beruntung ketika dia meninggal dunia kemudian dosa-dosanya juga mati, dosa-dosanya juga ikut meninggal dunia. Lah, kecelakaan yang panjang bagi orang yang sudah meninggal dunia tapi dosa-dosanya masih berjalan terus. Atau dalam makalah yang lain disebutkan tuba liman mata wa tabqa hasanatuhu. Beruntung orang yang sudah meninggal tapi kebaikannya masih mengalir. Artinya apa? Kebaikannya itu diikuti oleh orang lain sehingga dia mendapatkan kiriman pahala dari orang yang mengamalkan setelah dia meninggal dunia. Ini keberuntungan yang sangat besar. Baik hadirin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita baca ya. Di pertemuan kali ini ada 8 poin yang saya tulis. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'dah. Contoh sunnah-sunnah mahjurah atau yang ditinggalkan. Yang pertama, memakai siwak ketika berwudu. Dalilnya adalah gambarnya mobil. Waktu di komputer cuman tanda gitu, ternyata di print jadi mobil. Nanti kalau pulang dan anaknya atau putune senang, bapak pulang dari pengajian kok bawa mobil banyak. Ada beberapa mobil di sini. Baik, yang pertama an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ini saya terjemahkan per lafaz ya, meskipun sudah ada terjemahannya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, laula, kalau seandainya tidak, an asyukka, bahwasanya asyukka, aku memberatkan, ala ummati, atas umatku, la amartuhum, sungguh aku perintahkan mereka kembali ke umatku, bisiwaki, dengan siwak atau untuk bersiwak, ma'a, bersama dengan, kulli wudu'in, setiap wudu. Ini ada huruf zain, ini ketambahan dicoret mawon. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dan Imam Ahmad dan juga Imam Malik, hadisnya sahih. Ini tentang kesunahan memakai siwak ketika wudu. Kalau para ulama menyebutkan, diantaranya Syekh Muhammad Rafiq Mukmin Subki, pengarang kitab Ad-Durrul Mansur, itu mengatakan bahwa jumhur fuqaha itu menyatakan kapan kita memakai siwak ketika berwudu. Memakai siwak ketika berwudu adalah ba'da ghaslil kaffaini wa qabla al-madmadah. Setelah mencuci telapak tangan, kalau kita mau wudu kan mencuci telapak tangan, kemudian setelah kita cuci baru kumur-kumur. Lah, memakai siwaknya kapan? Setelah mencuci kedua telapak tangan sebelum berkumur-kumur. Jadi misalkan panjenengan betos siwak, bawa siwak gitu ya, mau wudu, ambil di keran misalkan, cuci tangan dulu, sebelum kumur-kumur ambil siwak, dipakai. Nah, ini memang pemakaian siwak itu sangat jarang sekali sekarang dipraktekkan. Mungkin ada beberapa ulama, kiai yang masih mempraktekkan, cuman kalau dilihat dari mayoritas umat Islam itu jarang sekali. Termasuk saya sendiri itu, Masya Allah, ingin coba menghidupkan sunnah, Pak. Pernah saya beli siwak, setelah membaca hadis-hadis seperti ini kan, beli siwak, pakai, hari pertama masih pakai, hari kedua, ketiga, hilang dalane. Nggak tahu, di lemari, beberapa hari, saya lihat sudah jamuran, kan gitu ya.
Ini Masya Allah, memang ya berat mudah kita menghidupkan sunnah-sunnah Nabi yang jarang dipraktekkan oleh kebanyakan umat Islam. Nah, kalau kita bisa mempraktekkan, Masya Allah, ini fadilahnya sangat besar. Di antara faidah siwak ya, itu kan menghilangkan bau mulut. Karena Nabi sangat senang memakai siwak. Bahkan dikisahkan ketika Nabi sedang sakit. Ketika Nabi sedang sakit, kemudian berada di rumah Aisyah, istri beliau radhiyallahu anha. Di saat itu ada Abdurrahman bin Abi Bakar. Abdurrahman bin Abi Bakar itu saudaranya Aisyah. Abdurrahman bin Abi Bakar masuk ke dalam rumah Nabi ketika itu Nabi sedang sakit. Ternyata Abdurrahman bin Abi Bakar masih memakai siwak. Kemudian Nabi melihat siwak tersebut, memandangnya. Aisyah faham apa yang dimaksud dengan Nabi. Kemudian Aisyah meminta siwak Abdurrahman, ya. Kemudian dipotong bekas mulut Abdurrahmannya, kemudian istilahnya apa? Dikunyah. Gitu. Siwak itu kan biar lembut kayak sikat gigi yang dikunyah. Kemudian diberikan Nabi. Nabi masukkan ke dalam mulut beliau, kemudian di lidahnya juga dikasih siwak sampai beliau disebutkan oh gitu, hampir apa istilahnya muntah. Nah, karena itu masih sakit beliau. Karena apa? Siwak ini mardhatun lirrabb, menjadikan Allah ridho, menghilangkan bau mulut, kemudian menjadikan Allah ridho. Dan di hadis yang lain kita tahu Nabi SAW juga melarang orang-orang yang dia memakan makanan yang baunya kurang sedap. Kalau di dalam hadis sebutkan man akala suman au basolan, kan gitu ya. Siapa yang makan bawang putih atau bawang merah, maka fala yaqrabanna musallana. Jangan mendekati masjid dulu. Artinya kalau mau masuk masjid, gosok gigi supaya baunya hilang. Nah, tentunya tidak hanya bawang putih, bawang merah yang baunya kurang sedap. Kalau di kita, di Indonesia, di Jawa, ada pete, ada jengkol, kan gitu ya. Sebelum masuk masjid, makan sambal pete, Pak. Lupa nggak gosok gigi. Sholat, gelegean. Gitu kan. Tonggo-tonggo nih, samping kanan kirinya, Masya Allah. Kan gitu. Artinya kita jaga kebersihan, bau mulut, bau badan. Itu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Selain ini bersiwak untuk menghilangkan bau mulut, juga mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini siwak. Lah beliau di sini mengatakan laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak ma kulli wudu. Kalau seandainya aku tidak memberatkan umatku. Jadi ini Masya Allah ya, Nabi ini terkadang meninggalkan sesuatu yang afdal karena khawatir umatnya keberatan. Pakai siwak setiap wudhu itu afdal daripada tidak pakai siwak. Tapi Nabi tidak memerintahkan umatnya untuk pakai siwak setiap wudhu. Kenapa? Khawatir memberatkan. Kalau sudah diperintahkan oleh Nabi, bisa jadi itu menjadi kewajiban. Kalau wajib berat, maka beliau tidak memerintahkan. Nah, dari sini para ulama mengambil istinbat bahwa hukum memakai siwak setiap berwudu adalah sunnah. Dan kita tarik di zaman kita sekarang bahwa ini termasuk sunnah-sunnah yang sudah jarang diamalkan oleh kebanyakan kaum muslimin. Nah, ini gitu ya, memakai siwak. Kemudian poin yang kedua dari tulisan ini, nomor 2, sholat 2 rakaat setelah wudhu. Sholat 2 rakaat setelah wudhu. Saya bacakan hadisnya. An Utsman bin Affan, dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau. Qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man, siapa yang tawaddoa, dia berwudu, nahwa, semisal wudu'i hada, wudu'ku ini,
Thumma kemudian sholat dia sholat rakaataini 2 rakaat. La yuhadditsu fihima nafsahu. La yuhadditsu dia tidak memikirkan fihima pada kedua rakaat tadi nafsahu dirinya. Artinya tidak memikirkan hal-hal keduniawian. Ghufira lahu diampuni lahu untuknya ma taqaddama apa yang telah lewat min dzambihi dari dosanya. Ini hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, di dalam hadis ini gitu ya, diriwayatkan dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ini sahabat yang mulia, kaya raya. Di Utsman bin Affan luar biasa, sahabat dekat Nabi dan juga kaya raya. Padahal orangnya sangat pemalu, Pak. Jadi sahabat Utsman bin Affan ini pemalu, kaya raya, sedekahnya sangat luar biasa. Jadi saking pemalunya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, ini lastahya itu mimman yastahyi minhu malaikah. Aku malu dari orang yang malaikat malu kepadanya. Maksudnya Utsman bin Affan. Itu kisahnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah suatu hari masih santai-santai di dalam rumah beliau. Kemudian beliau pakai baju yang di atas lutut, paha ya. Pahanya tersingkap. Paha beliau tersingkap, terbuka sedikit. Kemudian sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu izin minta masuk untuk ketemu beliau. Diizinkan oleh Nabi dan Nabi masih dalam kondisinya, masih santai, kemudian pahanya sedikit tersingkap. Paha atas lututnya sedikit tersingkap. Kemudian setelah beberapa saat datang lagi sahabat Umar bin Khattab. Minta izin untuk masuk, mau ketemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Diizinkan oleh Nabi dan kondisi Nabi masih seperti itu. Jadi masih tersingkap atas lututnya masih tersingkap. Kemudian beberapa saat kemudian datanglah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu minta izin untuk masuk bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah ketika Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu masuk, maka beliau membenarkan duduk beliau, kemudian menutup atas lutut beliau yang tersingkap. Maka sahabat Abu Bakar yang datang pertama kali terheran-heran. Saya masuk, Nabi masih seperti itu, gitu ya, nyantai, terus atas lututnya terbuka, gitu ya, tersingkap. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu masuk, juga Nabi masih seperti itu. Nah, kemudian ketika Utsman bin Affan minta izin untuk masuk, kenapa Nabi tiba-tiba membenarkan duduknya, kemudian ditutup pahanya? Abu Bakar As-Siddiq penasaran, tanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, tadi panjenengan ketika saya masuk masih santai, atas lututnya tersingkap. Kemudian Umar bin Khattab masuk, jenengan juga sama, masih tersingkap atas lututnya. Tapi kenapa ketika Utsman bin Affan masuk, kok panjenengan langsung memperbaiki duduk dan jenengan tutup atas lutut panjenengan yang tadi tersingkap? Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tadi, beliau bersabda, inni lastahyaitu mimman yastahyi minhul malaikah. Aku malu dari orang yang malaikat malu kepadanya. Yang dimaksud adalah Utsman bin Affan. Saking pemalunya sampai dikatakan malaikat malu kepada Utsman bin Affan. Tapi memang Masya Allah, orang yang sangat kaya raya. Ini sahabat Utsman bin Affan, khalifah ketiga setelah Umar bin Khattab dan sebelum Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan, man tawaddo'a nahwa wudhu'i hada. Siapa yang berwudu seperti wuduku ini.
Kok di sini tiba-tiba beliau mengatakan seperti wudhuku ini, kenapa? Ini sebenarnya hadisnya panjang, Pak. Cuman saya ambil yang sesuai dengan poinnya. Ini dalam hadis ini lengkapnya Utsman bin Affan ini mengajarkan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya bagaimana wudhunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mencuci kedua tangan, kemudian kumur-kumur, kemudian seterusnya sampai selesai. Jadi dicontohkan bukan hanya kewajiban-kewajibannya saja, plus sunnah-sunnah wudhu dipraktekkan oleh Utsman bin Affan. Nah, kemudian setelah selesai mempraktekkan wudhu dan disaksikan oleh para sahabat, ya, kemudian Utsman bin Affan mengatakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dulu juga praktek wudhu seperti yang saya praktekkan. Jadi Utsman bin Affan praktek wudhu itu niru waktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam praktek wudhu. Nah, Nabi waktu itu mengatakan, siapa yang wudhu seperti wudhuku ini, kemudian sholat 2 rakaat, ya, kemudian di sholat 2 rakaat tadi orang tersebut tidak memikirkan hal-hal yang bersifat duniawi, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga di sini tiba-tiba kok Utsman, Nabi bersabda, siapa yang wudhu seperti wudhuku ini, kan gitu. Tadi kisahnya ini hadisnya panjang. Utsman mempraktekkan wudhu sebagaimana Nabi mempraktekkan wudhu, kemudian Nabi bersabda hadis ini. Nah, di sini disebutkan summa shalla raka'ataini, kemudian sholat dua rakaat. Setelah wudhu kemudian sholat 2 rakaat. Maka ketika ada seorang yang dia berwudhu seperti wudhu yang diajarkan oleh Nabi, yang tentunya disebutkan di dalam kitab-kitab fikih, kitab-kitab hadis, ya. Kemudian di dalam sholatnya dia tidak memikirkan urusan-urusan duniawi, maka Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lewat. Ini sunnah sholat 2 rakaat setelah berwudhu. Nah, di antara yang mengamalkan sunnah ini adalah sahabat Bilal bin Rabah. Ada sebuah hadis yang menyebutkan, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Bilal. Beliau setelah sholat fajar kemudian ngomong kepada Bilal. Beliau menyampaikan kepada Bilal, ya Bilal, hadithni bi arja amalin amil tahu fil Islam. Tolong ceritakan kepada saya amalan istimewa apa yang kamu lakukan ketika kamu sudah masuk Islam. Fa ini sami'tu dafana alaika baina yadayya fil jannah. Karena aku mendengar teklek-teklek lotak-lotaknya itu, bunyi kedua sandal kamu di jannah. Ya. Jadi Nabi itu mendengar suara sandalnya Bilal bin Rabah di jannah, di surga. Hanya ketika Isra Mi'raj gitu. Kemudian Bilal menjawab, ma amiltu amalan arja indi. Aku tidak mengamalkan amalan yang istimewa kalau menurut saya. Anilam atatohar tohuran fi sa'ati lailin aw naharin illa shallaitu bidzalikat tuhuri ma kutiba li an usolli. Hanya saja setiap aku bersuci entah malam maupun siang, maka aku melakukan sholat setelah bersuci tersebut. Jadi ternyata dari amalan Bilal yang senantiasa menjaga kesucian, kemudian setelah bersuci sholat dulu, maka diantaranya sendalnya sudah sampai surga. Orangnya masih di dunia, sendalnya sudah jalan-jalan di surga. Ini fadilah yang sangat besar. Bahkan disebutkan dalam hadis yang tertulis di sini, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, dosa-dosa yang telah lewat diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya di sini yang dimaksud adalah dosa-dosa kecil, gitu kan? Karena dosa itu kan ada dosa-dosa besar, ada juga dosa-dosa kecil. Dosa-dosa besar ya seperti syirik, berzina, kemudian mencuri, kemudian membunuh orang, meninggalkan sholat dengan sengaja, itu dosa-dosa besar diantaranya. Kalau Al-Imam Adz-Dzahabi
sekitar ada 70-an gitu ya. Beliau punya kitab diberi judul Al-Kabair, dosa-dosa besar. Itu ada jumlahnya 70 sekian. Dosa-dosa besar. Nah, kalau yang dimaksud dalam hadis ini, dosa-dosa yang telah lewat diampuni oleh Allah adalah dosa-dosa kecilnya. Dosa-dosa kecil diampuni oleh Allah ya. Karena tentunya yang kita harapkan adalah pengampunan dari Allah. Kesuksesan yang hakiki itu kan ketika kita masuk ke dalam surga. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, kita mendapat ridha Allah, kita mendapat rahmat Allah, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Dan tentunya kita meyakini bahwa kita adalah manusia biasa yang tidak pernah lepas dari dosa maupun salah. Gitu nggih. Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua anak manusia, semua anak Nabi Adam yaitu manusia itu khata', tukang salah. Tapi sebaik-baik orang yang tukang salah itu adalah orang yang bertaubat. Artinya karena kita manusia itu tukang salah, Allah zat yang maha penerima taubat. Sehingga ketika kita salah tobat, kita salah tobat, kita salah tobat, kan gitu gitu. Tapi kalau dosa-dosa kecil ada itu. Amalan-amalan yang menghapuskan dosa-dosa kecil, diantaranya sholat 2 rakaat setelah berwudu. Dan banyak ya amalan-amalan yang lain yang bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Diantaranya Jumat kepada Jumat, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, kemudian puasa Ramadan berikutnya. Sebagaimana disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, as-shalawatul khamsu kafaratun lima bainahun. Sholat 5 waktu itu bisa menghapus dosa-dosa di antara sholat-sholat tersebut. Kita sholat isya, kemudian sholat subuh, ini antara isya dan subuh ini bisa menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya. Sholat subuh dan sholat zuhur bisa menghapuskan dosa-dosa di antara kedua sholat tadi. Zuhur ke asar bisa menghapuskan, asar ke maghrib bisa menghapuskan, maghrib ke isya bisa menghapuskan. Artinya ketika kita setiap hari sholat 5 waktu, insya Allah dosa-dosa kecil kita akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wal jum'atu ilal jum'ati kafaratun lima bainahuma. Jumat ke Jumat berikutnya itu juga menghapus dosa-dosa di antara keduanya. Wa Ramadan ila Ramadan kafaratun lima bainahuma. Ramadan satu ke Ramadan setelahnya itu juga menghapus dosa-dosa di antara keduanya. Artinya banyak amalan-amalan yang bisa menghapuskan dosa, di antaranya adalah amalan yang tertulis di poin nomor 2 ini, sholat 2 rakaat setelah berwudu. Nah, ini juga sunnah yang mungkin sudah jarang dipraktekkan oleh kebanyakan kaum muslimin. Kalau panjenengan misalkan alhamdulillah saya masih mempraktekkan ini, setiap selesai wudu saya pasti sholat, alhamdulillah, disyukuri, diusahakan, minta kepada Allah supaya bisa istiqomah, gitu ya. Kemudian hadis berikutnya, poin berikutnya nomor 3, memperbanyak doa antara adzan dan iqamah. Jadi memperbanyak doa antara adzan dan iqamah. Hadisnya wa an Anasin radhiyallahu anhu, dan dari Anas radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, qala, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna du'a, sesungguhnya doa, la yuraddu, tidak ditolak, bainal adzani, di antara adzan, wal iqamati, dan iqamah. Fad'u, maka berdoalah kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, sanadnya sahih, dan juga hadis ini hadis yang sahih. Nah, disebutkan di sini dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa
doa di antara azan dan iqamah ini doa yang tidak ditolak. Artinya doa antara azan dan iqamah itu adalah doa yang mustajab. Waktu-waktu yang mustajab di antaranya adalah antara azan dan iqamah. Maka di sini beliau memerintahkan fad'u, maka berdoalah kalian. Artinya ini adalah kesempatan yang bagus, ya, kesempatan yang baik untuk kita memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala antara azan dan iqamah. Memang ada beberapa waktu yang di dalamnya kita disunahkan untuk memperbanyak doa, waktu-waktu mustajab, di antaranya ini antara azan dan iqamah. Sehingga ketika kita datang ke masjid setelah azan belum iqamah, itu kesempatan kita sholat 2 rakaat, sholat tahiyatul masjid, kemudian setelah itu kita berdoa sampai nanti ada iqamah dan sholat. Itu doa-doa yang mustajab. Di antaranya selain ini adalah ketika kita bersafar, ketika kita bepergian, itu doanya juga mustajab. Kemudian di hari Jumat, ya, pendapat yang rajih wallahu a'lam bishawab, ya, itu setelah sholat asar sampai terbenam matahari. Hari Jumat setelah asar sampai terbenam matahari itu juga termasuk waktu yang mustajab. Kita diperintahkan untuk memperbanyak doa. Kemudian di sepertiga malam terakhir, waktu-waktu menjelang subuh, itu juga waktu yang mustajab untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di antaranya ketika turun hujan. Ketika turun hujan juga kita diperintahkan banyak berdoa. Jadi sambil santai nonton hujan itu ndonga, Pak. Dalam hadis sebutkan sintani ma turaddu, sintani ma turaddan. Ada 2 yang tidak tertolak. Apa itu? Ad-du'a tahtal matar wa indan nida. Doa ketika turun hujan dan doa setelah azan. Ini doa-doa yang mustajab, sehingga ya ini sudah kelihatannya sudah mulai hujan lagi. Setiap kali hujan kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di poin ketiga ini kita banyak berdoa antara azan dan iqamah. Kemudian nomor keempat, bertasbih, berdoa dan berta'awudz dalam sholat ketika melewati ayat-ayat yang berkaitan dengan hal tersebut. Artinya di dalam Al-Quran itu kan ada ayat tentang tasbih, ada ayat yang memerintahkan kita untuk berdoa, ada ayat yang berkaitan dengan masalah minta perlindungan kepada Allah. Maka ketika kita membaca ayat-ayat tersebut, kita bertasbih, kita berdoa, dan kita berta'awudz. Dalilnya adalah an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala, dari Hudzaifah bin Yaman, sahabat Nabi radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau. Qala, beliau berkata, ini hadisnya panjang ya, cuman saya ambil yang berkaitan dengan pembahasan kita. Faqara'aha, maka beliau membacanya. Yaqra'u, beliau membaca mutarassilan, pelan-pelan, perlahan-perlahan. Idza marra, apabila beliau melewati, bi ayatin fiha tasbih, dengan ayat yang di dalamnya ada tasbih. Sabbaha, beliau bertasbih. Wa idza, dan apabila marra bisu'alin, beliau melewati ayat bisu'alin yang menganjurkan untuk meminta, sa'ala, maka beliau meminta. Wa idza, dan apabila marra, beliau melewati ayat bita'awudzin, berkenaan dengan permohonan perlindungan, ta'awwadza, beliau memohon perlindungan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.
Dan ini kisahnya sahabat Hudzaifah bin Yaman itu suatu malam ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sholat tahajud qiyamul lail, maka Hudzaifah makmum kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah beliau membaca Al-Fatihah, waladhdallin amin, kemudian beliau baca surat Al-Baqarah. Al-Baqarah rampung Pak, gitu ya. Nggak cuma 5 ayat pertama, selesai nih dari Alif Lam Mim sampai ayat terakhir surat Al-Baqarah. Lah sebelum selesai surat Al-Baqarah, Hudzaifah bin Yaman batin Pak. Bariki ruku, setelah ini ruku. Ternyata setelah selesai surat Al-Baqarah, Nabi lanjut ke surat An-Nisa. Kalau di riwayat itu disebutkan An-Nisa dulu, bukan Ali Imran kan. Ini beda ya antara bacaan Nabi dengan urutan surat. Beliau lanjut ke surat An-Nisa. Hudzaifah, ya wis lah gitu ya. Kemudian hampir selesai, Hudzaifah batin, bariki ruku. Ternyata selesai An-Nisa, beliau lanjut ke surat Ali Imran. Ini Masya Allah ya. Jadi rakaat pertama itu suratnya kalau kita kan pilih kulhu ya Pak. Kulhu, binas ya gitu ya. Falakan gitu ya. Nah ini ternyata Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran baru ruku. Nah ternyata di sini disebutkan faqara'aha. Beliau membaca 3 surat itu dalam 1 rakaat. Dan ternyata tidak hanya itu. Yaqra'u mutarassilan. Beliau bacanya pelan-pelan. Ya, disantai. Beliau itu kalau baca Al-Quran kan jelas, hurufnya jelas, ayatnya jelas kan gitu ya. Tidak seperti anak-anak pondok pesantren yang setor hafalan. Cepet-cepet kan Pak. Oh gitu ya. Kalau Nabi pelan-pelan. Coba kita bayangkan berapa lama waktu yang habis untuk 3 surat ini. Al-Baqarah, An-Nisa, kemudian Ali Imran. Nah, kemudian selain beliau baca pelan-pelan, setiap melewati ayat yang membahas masalah tasbih, beliau berhenti tasbih. Subhanallah, subhanallah gitu. Nanti lanjut lagi pas ayat lagi. Lewat ayat yang menghasung untuk meminta, misalkan ada perintah Allah untuk meminta rahmat Allah dan lain sebagainya, Nabi berhenti kemudian Allahumma inna nas'aluka rahmatak wa maghfiratak. Ya Allah, aku minta rahmatmu, aku minta ampunanmu. Baca lagi lewat ayat tentang masalah mohon perlindungan, ta'awud. Nabi juga ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi kada wa kada wa kada. Coba bayangkan dalam surat Al-Baqarah ada berapa ayat masalah tasbih? Ada berapa ayat yang menganjurkan berdoa meminta? Ada berapa ayat yang membahas masalah ta'awud, minta perlindungan? Surat An-Nisa ada berapa? Surat Al-Imran ada berapa? Dan tidak hanya itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Ternyata ketika sudah ruku, Hudzaifah menceritakan, fakana ruku'uhu nahwan min qiyamihi. Ruku beliau itu panjangnya semisal berdirinya. Wah, Mas, kalau kita manjumuk sekalian dipakai. Ini Masya Allah gitu ya. Jadi berdirinya itu kan panjang, ya mungkin 1 jam ini berdirinya. Karena tiga surat itu, rukuknya itu nahwan min qiyamihi. Maka di riwayat ini di awal beliau mengatakan fakanat sholatuhu mutaqaribah. Sholat beliau itu dekat-dekat. Artinya kalau qiyamnya misalkan setengah jam, maka rukuknya hampir setengah jam. Nanti iktidalnya juga panjang, sujudnya juga panjang sampai kemeng bulunya kan gitu ya. Ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini diantara sunnah-sunnah yang sudah jarang diamalkan oleh kaum muslimin. Nah kemudian ulama membahas di sini, apakah ini dilakukan di semua sholat wajib dan sholat sunnah, atau hanya di sholat sunnah saja? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam riwayat Hudzaifah ini, beliau waktu itu sholat sunnah, yaitu qiyamul lail, sholat tahajud. Maka para ulama berbeda pendapat. Al-Imam Nawawi menyebutkan bahwa membaca doa ketika melewati ayat-ayat tersebut itu disunnahkan untuk imam, makmum, dan juga sholat sendiri. Jadi kalau ada imam makmum berarti termasuk sholat wajib juga kan gitu. Maka sebagian ulama gitu ya, disebutkan di dalam kitab ini ya, kitab aslinya gini, sebagian ulama
menyebutkan bahwa tasbih, doa, dan ta'awud itu disukai atau mustahab, disunnahkan di sholat-sholat nafilah maupun faridah, sholat sunnah maupun sholat wajib. Sedangkan ulama-ulama yang lain mengatakan ini hanya khusus di sholat sunnah, bukan di dalam sholat wajib. Nah, artinya kalau kita mau mempraktekkan kesunahan ini, ya, saat ini lebih baik kita mempraktekkan di sholat sunnah kita. Kalau sholat wajib, misalkan panjenengan jadi imam, kemudian tiba-tiba praktek seperti ini, maka jamaahnya geger, Pak. Wah, ini imam madhab apa neh, kan gitu ya. Oh, ujuk-ujuk subhanallah, subhanallah, kan gitu ya. Nah, itu kan merepotkan, gitu ya. Artinya, untuk mengamalkan sunnah-sunnah seperti ini, jangan sampai kita membuat masyarakat resah. Bagaimana kita amalkan ketika kita sholat sendirian? Ketika kita sholat sunnah di rumah. Kita sholat tahajud, ya, misalkan walam dhalin amin sabbihisma rabbikal a'la subhanallah subhanallah. Nah, gitu kan ya, artinya dipraktekkan di sholat sunnah. Tapi kalau sholat wajib ngimami di sini, waduh, makmumnya geger habis sholat itu. Imami madhab apa ini, gitu ya. Kok setelah baca sabbihisma rabbikal a'la subhanallah subhanallah, kan gitu ya, karena memang belum tahu. Artinya ya, di saat ini lebih baik kita mengikuti pendapat ulama yang menyatakan bahwa kesunahannya ada di dalam sholat sunnah, bukan di sholat wajib. Kemudian poin kelima, memperpanjang duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud itu dipanjangkan. Dalilnya apa? An Anas bin Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi beliau. Qala, dia berkata, itu titik-titik lagi karena hadisnya sebenarnya ada hadis sebelumnya, kan gitu ya. Cuman saya potong yang berkaitan dengan pembahasan kita. Wa kana, dan adalah beliau, yaqudu, beliau duduk, bainas sajdataini, di antara dua sujud, hatta naqula, sehingga kita mengatakan, kami mengatakan, qad auhama, beliau telah lupa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, hadisnya sahih. Nah, ini yang menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau mengatakan ini sunnah yang sudah ditinggalkan oleh kebanyakan kaum muslimin. Artinya ketika sholat, duduk di antara dua sujudnya dipanjangkan. Kebanyakan kaum muslimin sekarang sholatnya cepat, kan ini ya. Berdirinya cepat, rukuknya cepat, i'tidalnya kadang-kadang cuma sampai Allahu liman hamidah, Allahu akbar, kan gitu ya. Kemudian sujudnya juga cepat, duduk di antara dua sujudnya juga cepat. Kalau kita lihat di dalam hadis-hadis Nabi, maka kita akan dapatkan beliau ketika sholat itu panjang. Meskipun ada hadis-hadis yang lain, ya, khusus untuk para imam, ketika ngimami harus melihat kondisi makmumnya, kan gitu ya. Maka Nabi SAW menyampaikan kepada para imam-imam sholat, ketika mereka mengimami sholat, kata Nabi, fal yukhaffif, hendaknya meringankan. Kenapa? Fa inna fihi mudha'if wal kabir wa dzal hajah wal marid. Karena di belakangnya, makmumnya itu ada orang yang sudah sepuh, ada orang yang lemah, ada orang yang punya keperluan, dan juga ada orang yang sakit, kan gitu ya. Artinya imam itu harus yang normalnya sholat di daerah tersebut. Kalau mungkin, wah ini saya baca hadis Nabi sholatnya lama, kemudian langsung ke masjid sholatnya lama, besoknya masjidnya sepi, Pak. Terus pindah masjid kono wae. Lah kono sore biangan sholatnya, kan gitu ya. Artinya kita sesuaikanlah. Kecuali bagi misalkan teman-teman yang sudah ngaji kitab hadis, kitab ini, kemudian tahu, oh ternyata Nabi kalau sholat seperti ini, kemudian usul ke imamnya, Pak Imam, bok kolo-kolo kita ngamalkan sunnah, gitu ya. Sholat misalkan sholat subuh, baca surat Al-Kahfi dan surat Yusuf, kan gitu ya.
Di antara yang diamalkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, rakaat pertama sholat subuh baca surat Al-Kahfi, rakaat kedua baca surat Yusuf, kan gitu ya. Rampung Pak gitu ya. Al-Kahfi rampung, Yusuf rampung. Nah, kalau sudah tahu semua kan aman gitu ya. Oh, semalam ngaji ini baca surat Al-Kahfi sama Yusuf sholat subuh. Makmumnya santai, oh ngamal ke sunnah misalkan gitu. Tapi kalau yang jamaahnya belum dikasih tahu atau belum tahu, kemudian kok kita mengamalkan itu, geger, itu tidak lebih baik daripada kita sholat cepat. Artinya lebih baik kita sholat sesuai dengan kondisi orang-orang yang ada di sekitar kita. Cuman ya jangan yang terlalu cepat banget kan gitu ya, sampai menghilangkan rukun-rukunnya, tumakninahnya hilang. Artinya bagaimanapun tetap kita lihat kondisi. Nah, di sini diantaranya duduk di antara dua sujud. Itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanjangkan sampai waktu itu sahabat mengatakan qad auham. Ini Nabi lali, lupa. Jadi sambil duduk di antara karena lamanya itu sahabat batin. Ya apa yo lali tau gitu ya. Kan kadang-kadang kita gitu nggih, imamnya kok itidalnya suwe gitu. Ki janjane imamnya kelingan itidal apa kelingane jek bar takbiratul ihram kan gitu ya. Karena lama, jadi dibatin, oh mungkin lupa. Padahal tidak. Karena memang beliau memanjangkan duduk di antara dua sujudnya. Kemudian poin berikutnya, poin yang keenam, doa ketika mujahid merasa takut terhadap musuh. Ini di kitab ini ada bab tentang sunnah-sunnah yang terlupakan di dalam masalah jihad. Memang dari awal pertemuan itu kan di dalam bab jihad tidak saya tampilkan di kajian kita karena apa? Memang saya pilih hal-hal yang sering kita jumpai. Kalau jihad itu kan syariat juga, cuman kita jarang. Saat ini kita belum, tapi sekarang ini kan di Palestina baru rame, sehingga ada sedikit yang saya tampilkan di sini tentang masalah doa ketika merasa takut terhadap musuh. Karena jihad, ya jihad fisabilillah itu syariat Islam termasuk syariat dan hukumnya menurut jumhur ulama itu fardu kifayah. Fardu kifayah itu adalah satu kewajiban yang apabila sebagian kaum muslimin sudah mengamalkannya, maka gugur dari kaum muslimin yang lainnya. Itu jihad itu termasuk fardu kifayah. Dan para ulama menyebutkan jihad ini menjadi fardu ain dengan beberapa syarat. Yang pertama, idastanfarol imamu, ketika imam atau pemimpin memerintah untuk berangkat perang. Sudah ada imam, umat Islam sudah punya pimpinan, kemudian pimpinannya nyuruh berangkat perang, maka jihad menjadi fardu ain. Kemudian yang kedua, idal taqafi'atani, ketika dua pasukan sudah berhadap-hadapan, maka orang yang ada di dalam pasukan tersebut tidak boleh lari karena menjadi fardu ain. Kemudian yang berikutnya, idza hajamal adu biladal muslimin, apabila orang-orang kafir menggempur daerah muslim, maka orang Islam yang ada di daerah tersebut wajib berjihad fisabilillah. Nah di sini ya doa ketika mujahid merasa takut terhadap musuh. Hadisnya adalah an Abdullah bin Qais radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Qais radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam idza khafa, apabila beliau takut kauman, terhadap satu kaum, qala, beliau berdoa, Allahumma ya Allah, inna, sesungguhnya kami, naj'aluka, kami menjadikan engkau, fi nuhurihim, pada leher mereka, wa na'udzubika, dan kami berlindung bika, kepadamu, min syururihim, dari kejahatan-kejahatan mereka. Rawahu Abu Dawud, Imam Abu Dawud meriwayatkan hadis ini, hadisnya sahih. Artinya ketika namanya juga manusia,
kan gitu ya. Manusia itu kan punya rasa takut terhadap sesuatu, kan gitu ya. Mungkin kita kadang-kadang takut kalau lewat papasan pulau, kan mak jegagi, kan gitu ya, kaget, takut terhadap sesuatu. Nah di sini Nabi mengajarkan kalau apabila takutnya kepada manusia. Kalau dalam konteks hadis ini memang di dalam berjihad fisabilillah. Ketika berangkat jihad, kemudian kok ada rasa takut kepada musuh, maka beliau berdoa, ya Allah, saya jadikan engkau di leher mereka, dan saya berlindung kepada engkau dari kejahatan mereka. Jadi artinya kami jadikan engkau di leher mereka itu ya, kami minta perlindungan yang nanti melindungi kita, diri kita dari kejahatan musuh-musuh tersebut. Dan juga para ulama menyatakan doa ini boleh kita baca ketika kita misalkan lewat di satu tempat, kemudian di depan kita ada misalkan gerombolan orang yang sedang mabuk-mabukan, apa istilahnya, gangster misalkan gitu ya, ada mafia-mafia, kita lewat kok deg-degan, kita doa kepada Allah, ya Allah, Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim, kemudian melipir, gitu ya. Kalau diteruskan bahaya, doa kemudian melipir, kan gitu. Kemudian kita menghindar. Nah ini doa ya, di antara ketika kita misalkan habis pengajian tengah malam melewat, kok nenggone gang mau masuk rumah ini ada cah nom-nom mendem wakeh bisa. Wah, ini kalau lewat khawatir ini, doa kepada Allah. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Ya Allah, aku jadikan engkau di leher-leher mereka dan aku berlindung kepada engkau dari kejahatan mereka. Kemudian poin berikutnya nomor 7, mengucapkan salam kepada orang yang kita kenal dan yang tidak kita kenal. Dalilnya adalah an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, anna rajulan, bahwasanya seseorang, sa'ala, dia bertanya, an-nabiyya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul islami khairun, amalan apa yang terbaik di dalam Islam? Itu terjemahan bebas kan gitu. Ayyul islami, Islam apa khairun, yang lebih baik? Qala, beliau bersabda, tut'imut ta'ama, kamu memberi makanan, wa taqra'us salama, dan kamu mengucapkan salam, ala man arafta, atas orang yang sudah kamu kenal, wa man lam ta'rif, dan kepada orang yang belum kamu kenal. Muttafaqun alaihi. Nah, di sini ada kesunahan kita menebar salam kepada setiap muslim yang kita kenal maupun yang belum kita kenal. Ini termasuk sunnah-sunnah yang jarang dipraktekkan. Mungkin yang sering kita praktekkan adalah mengucapkan salam kepada orang yang sudah kita kenal. Tapi kalau yang belum kita kenal, kita tidak mengucapkan salam. Bahkan mungkin zaman sekarang kalau ada yang praktek, bisa apa kok ujug-ujug salam, kan gitu. Jadi ngamalkan sunnah malah di sopo, orang kenal kok malah salam gitu. Jadi kita misalkan papasan sama seseorang, kita belum kenal orang tersebut, kemudian orang tersebut salam kepada kita, assalamualaikum, sopo ya, orang kenal dek salam. Nah gitu kan, justru kita menganggap aneh, padahal itu termasuk sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menebar salam. Kita menebar salam kepada siapapun, orang yang kita kenal maupun orang yang belum kita kenal. Nah, tentunya orang-orang Islam, kalau kepada orang non-muslim kita tidak boleh mendahului mengucapkan salam. Ya, kira-kira prejengannya wong Islam, kopiahan sarungan pupuk Islam, assalamualaikum gitu aja, ucapkan salam. Kita amalkan sunnah Nabi yang sudah banyak ditinggalkan oleh kebanyakan kaum muslimin. Dan ini menyebarkan salam itu termasuk nanti sesuatu yang akan menjadikan sebab kita saling mencintai satu di antara yang lainnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian tidak masuk jannah, tidak masuk surga sampai kalian beriman.
Wala tu'minu hatta tahabu, dan kalian tidak beriman sampai kalian saling mencintai. Kemudian beliau bertanya kepada para sahabat, awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum, maukah kalian aku tunjukkan kepada sesuatu yang apabila kalian mengamalkannya niscaya kalian akan saling mencintai? Maka sahabat manuk-manuk, ya wahai Rasulullah. Kemudian beliau bersabda, afsyus salam fima bainakum, tebarkan salam di antara kalian, niscaya kalian akan saling mencintai. Karena kalau kita sering mengucapkan salam itu isinya doa yang sangat bagus, ya, daripada good morning, selamat pagi, bahasa Jawa nih, wilujeng enjing, wilujeng enjing, kan gitu nih. Nah itu ya boleh, kita nggak kok kemudian dilarang mengucapkan wilujeng enjing, dilarang mengucapkan good morning atau selamat pagi, boleh. Tapi jangan sampai kita tinggalkan yang afdol, yang lebih baik, yaitu apa? Mengucapkan salam. Assalamualaikum, good morning, nah, gitu ya. Assalamualaikum, selamat pagi, misalkan. Nah, ini mengucapkan salam. Artinya kita diperintah untuk menebarkan salam kepada orang yang sudah kita kenal maupun yang belum kita kenal. Kemudian yang terakhir, nomor 8, tidak mencela makanan. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu orang yang tidak mencela makanan. Dalilnya apa? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, Abu Hurairah berkata, ma'aban Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, tidak, ya, ma itu artinya tidaklah, aba mencela, ma tidaklah, aba mencela, siapa? An-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, to'aman, makanan, qattu, sama sekali. Inishtahahu, apabila beliau suka, akalahu, maka beliau memakannya. Wa illa, dan jika beliau tidak suka, tarokahu, beliau meninggalkannya. Sahih Bukhari, hadisnya sahih. Jadi di antara adab terhadap makanan yang diajarkan kepada Nabi adalah beliau tidak mencela makanan. Nah, bagaimana? Artinya kalau dihidangkan makanan beliau tidak suka, ya sudah, disingkiri saja. Artinya tidak usah disentuh, tidak usah bagaimana sudah. Tapi kalau beliau suka, dimakan. Tidak kok panganan nopo, panganan orang genah campur ya, itu tidak seperti itu. Kenapa? Karena terkadang ada satu makanan yang kita tidak suka, ada saudara kita yang suka. Ketika kita mencela panganan koyok ini opo gitu misalkan, saudara kita yang suka meh makan pekewo, jadi aku senang, gandeng mau seakan-akan makanannya waraji gitu ya, mau ngambil pekewo, kan gitu. Karena kadang-kadang berbeda, mungkin orang sini adatnya suka makanan seperti ini, orang sana nggak suka. Orang daerah sana punya makanan khas seperti ini, orang sini merasa aneh, kan seperti itu. Nah, itu artinya ya kita kalau nggak suka tinggalkan saja, nggak usah dimakan, tanpa kita mencela makanan tersebut. Dan termasuk adab yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau tidak pernah mencela makanan. Kalau mau dimakan, kalau tidak mau ditinggalkan, seperti itu. Itu yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, demikian ya, ada 8 poin yang kita bahas di pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum saya akhiri, barangkali ada yang perlu disampaikan. Oke, monggo. Oke, monggo. Kenapa? Korban, nggih. 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 Si korban yang mau minta ini setelah panitia secara
Oke. Jadi di dalam pembahasan kurban ya, itu kurban itu memang kalau di dalam hadis-hadis yang ada dibagi kepada fakir miskin, kemudian boleh disimpan. Pengorban boleh makan dan juga membagi kepada fakir miskin. Kalau pengorban tidak ngambil juga boleh, diserahkan kepada fakir miskin semua atau dipasrahkan kepada panitia. Lah, kalau misalkan pengorban itu minta, saya nanti minta sekian ya, karena ada tetangga saya membutuhkan, itu ya boleh-boleh saja haknya. Lah, kalau panitia bagaimana? Lah, tentunya ini kalau dari segi syariat ya lebihnya ke musyawarah. Jadi musyawarah ketentuan panitia dan takmir masjid atau jamaah itu tentang kurban bagaimana? Panitia itu kan sebenarnya wakil dari si pengkorban. Ya, jadi panitia itu wakilnya. Sehingga bagaimana? Lah ini tentunya harus dikompromikan dengan baik antara si pengorban dengan panitia. Lah misalkan si pengorban saya minta jatah, ya boleh-boleh saja. Lah kemudian panitianya, wah nek kamu minta jatah yo, aku ora keduman, nah, gitu. Kemudian menolak. Kalau menolak alasan itu ya nggak boleh. Tapi kalau misalkan, oh ini mau dibagikan ke sana, kalau diminta khawatir nanti kalau kurang. Nah, si pengorban padahal saya punya tetangga ini. Tetangga yang biasanya nggak dapat jatah. Saya ingin memberikan kepada tetangga jatah saya. Atau si pengorbannya, masa aku korban itu sidik, kan gitu ya. Minta jatah lagi 3. Artinya di sini memang ya sebenarnya teknis saja. Teknis yang perlu dimusyawarahkan antara panitia dengan si pengorban itu seperti itu. Gitu, nggih? Mungkin ada yang lain? Nggih, enggak. Itu pada waktu apa tuh tadi dimusyawarahkan, tapi si panitia itu menolak, ya tidak boleh kita tambah. Ya sebenarnya kalau dikembalikan bahwa panitia itu adalah wakil si pengkorban ya kurang tepat seperti itu kan itu ya. Artinya karena panitia itu wakilnya si pengkorban. Tentunya si pengkorban juga tidak boleh kemudian semena-mena juga, ya, karena sudah memasrahkan kepada panitia, kemudian dia semena-mena. Saya pokoknya minta harus sekian kilo, gitu ya. Padahal artinya kan ada jatahnya masing-masing. Dan tetap berarti kan harus komunikasinya diperbaiki di saat rapat antara panitia dengan pengorban atau di antara sesama panitia dan pengurus masjid masing-masing itu seperti itu. Gitu nggih? Nggih, monggo tadi. Memperpanjang hidup dalam berhidup. Bacanya biasanya sendiri subhanallah. Tapi kalau diperpanjang, apakah masih ada panggilan rapat bacaan? Nggih. Artinya kalau memperpanjang itu ya zikirnya bisa diulang-ulang. Di sini kan memang zikir seperti misalkan sujud subhanallah atau subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma firli, atau yang kita bahas di sini adalah duduk di antara 2 sujud kan gitu ya. Kemudian Allahu Akbar, Rabbi firli, misalkan gitu ya, Rabbi firli atau yang lainnya, itu kan doa-doa seperti itu sunnah. Lah kalau memperpanjang bagaimana? Ya kita ulang-ulang zikir tersebut tidak masalah. Ketika duduk di antara dua sujud. Bahkan di dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam rukuk, sujud, duduk di antara 2 sujud, itu sahabat mengatakan kami kira-kira beliau membacanya itu 10 kali. Jadi diulang-ulang. Artinya membaca doa atau zikir di saat sujud, duduk di antara dua sujud yang kita bahas di sini itu tidak maksimal 3, selebihnya tidak boleh. Itu tidak seperti itu. Kita ulang-ulang. Misalkan kita sebagai makmum baca 1 kali, imamnya kok belum sujud lagi, kita tambah 2 kali. Imamnya kok belum sujud, kita boleh tambah 3 kali. Imamnya belum sujud, kita tambah 4 kali, seterusnya tidak masalah. Seperti itu. Cukup nggih? Sampun? Kalau tidak ada, adunul kifayah, astaghfirullah. Hali walakum rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.